السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كالنجوم. أما بعد حضرة الكرام, para alim, para ulama, para bapak, para ibu, jamaah salat isya wa salat tarawih Masjid Darut Taqwa rahimakumullah. Patut kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini. Kita dianugerahi karunia yang luar biasa oleh Allah. Kita dikaruniai kesehatan sekaligus keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah. Wabil khusus saat ini kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang agung, bulan yang memang diperuntukkan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah tahu, bahkan tidak ada satu kekuatan pun yang bisa memberikan garansi bahwa kita tahun depan bisa ketemu dengan Ramadan. Kita bisa berkumpul sholat tarawih berjamaah. Kita bisa iktikaf di masjid. Kita bisa melaksanakan ibadah yang nilai barokah dan pahalanya sangat luar biasa. Bahkan dalam sebuah hadis ditingkatkan satu amal kebajikan diganjar sampai 70 kali. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam sebuah hadis qudsi, as-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasa umatmu Muhammad itu diperuntukkan untuk aku. Maka aku sendiri yang akan memberikan pahalanya, aku sendiri yang akan memberikan reward. Sehingga insya Allah jauh dari apa yang sudah diperkirakan, yang disampaikan oleh Gusti Nabi 70, bahkan lebih dari itu. Karena kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala nyampaikan lewat baginda Rasul, "Fama tadri nafsum madza taksibu ghadan." Tidak ada satupun umatmu yang bakal tahu besok mau berbuat apa dan ada di mana. Mungkin nanti malam setelah sholat tarawih kita niat, nawaitu somahudin an adai fadhi syahri Ramadan hadi sanati fardhan lillahi ta'ala. Kita niat puasa, tapi bisa jadi malam nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mungkin tidak malam ini, atau malam-malam berikutnya di saat kita selesai Ramadan dan Allah tidak mempertemukan lagi kita dengan bulan Ramadan. Karena tidak ada satu manusia pun yang tahu dan bisa memberikan garansi. Bahkan Allah nyampaikan, "Fama tadri nafsum fi ayyi ardin tamut." Dan tidak ada satu manusia pun, tidak ada satu umat pun yang tahu Muhammad di bumi mana umatmu bakal meninggal dunia. Hari ini kita bisa sholat isya tarawih di Masjid Darut Taqwa, tapi bisa jadi meninggal kita tidak di masjid ini atau tidak di kampung ini, tapi bisa jadi meninggal di Saudi Arabia saat umrah.
atau di Sidoarjo, atau di Turki sebagaimana kemarin yang terjadi, ada bangsa kita, ada bangsa Indonesia yang meninggal di Turki gara-gara gempa bumi yang luar biasa. Tinggalnya di rumahnya, warga negaraannya Indonesia. Karena itu ma'asyiral muslimin, para bapak, para ibu, mumpung kita ketemu Ramadan tahun ini, maka jangan dilepaskan sedetik pun Ramadan tanpa amal ibadah. Apalagi mohon maaf, tema saya pada hari ini adalah tentang ciri-ciri orang munafik. Sejatinya kita sudah cukup paham tentang ciri-ciri orang munafik itu. Artinya apa? Kita harus berangkat bahwa syariat itu adalah digunakan untuk melihat diri kita sendiri. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh ayatul munafiki thalathun, bahwa tanda-tanda ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Idza hadasa kadzaba, kalau nge-share berita bohong, kalau ngomong bohong, ngomong dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji mengingkari. Wa idza tumina khana, kalau sudah dipercaya justru berkhianat. Artinya frame ini, ayat munafik ini tidak harus untuk melihat orang. Tidak harus kita gunakan untuk menjustify seseorang ini munafik karena memenuhi ciri-ciri ini. Justru ciri-ciri orang munafik ini harus kita framekan pada diri kita sendiri. Artinya kalau kita melihat orang jangan menggunakan kacamata syariat. Sebab kalau kita melihat orang menggunakan kacamata syariat, justru kita banyak tertipu. Ada satu cerita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasul, saya ingin tahu teman saya nanti di surga." Dan Rasulullah memberikan ciri-ciri temannya nanti di surga. Si Fulan bin Fulan tinggal di kampung ini. Maka bergegaslah dia ingin tahu sahabatnya nanti ketika di surga. Maka setelah dicari dan ketemu dengan si Fulan bin Fulan, ternyata orang ini tidak ada di rumah, tapi justru ada di tempat pelacuran. Lah kalau kita menggunakan frame syariat, sebagaimana sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pengen tahu, ketika tahu bahwa temannya ada di tempat kemaksiatan, lantas dia berbalik arah, dan itu terus dilanjutkan, maka dia tidak bakal menemukan temannya di surga. Tapi ketika dia berbalik arah, dipanggil dari dalam, "Ya Fulan bin Fulan, tidakkah engkau justru mencari aku?" Akhirnya dia baru percaya bahwa orang ini adalah benar temannya nanti di surga. Karena setelah diajak masuk, dia ada di lingkaran masyarakat-masyarakat yang maksiat tadi. Dari kacamata zahir, ternyata di dalam justru mengkaji ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Sama, kalau kita melihat, mohon maaf, dari jumlatil awliyaillah wali songo, kita kenal nama Raden Mas Sahid. Kalau kita melihat kacamata syariat, Raden Mas Sahid itu mantan begal, mantan rampok, begal dan rampok. Dia mendapatkan hidayah justru ketika mau merampok Kanjeng Sunan Bonang. Tapi justru sababiai berangkatnya mau merampok dan yang dirampok Kanjeng Sunan Bonang, justru menurut ternyata ini adalah awal diri hidayahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nawaitunya merampok. Maka sama dengan syariat ini. Ketika kita melihat ayat-ayat munafik, tanda-tanda orang munafik, kalau bicara bohong, kalau nge-share berita dusta, provokatif, fitnah, kalau berjanji justru mengingkari,
Kalau dipercaya justru berkhianat, ini tidak untuk memformat orang lain, justru kita format diri kita sendiri. Apakah kita masuk kelompok orang munafik atau tidak? Karena agama ini dalam rangka untuk menyelamatkan agama, ad-dinun nasyikha, agama ini adalah mengajak orang untuk berbuat baik. Dan yang diajak pertama adalah diri kita sendiri. Karena itulah ma'asyiral muslimin, para bapak, para ibu, ketika kita masuk bulan Ramadan ini, justru ini adalah momentum diri kita untuk merekonstruksi kembali syahadat kita, merekonstruksi kembali keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita lihat bahasa Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah memanggil para jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa-jiwa yang tenang itu jiwa-jiwa yang punya keyakinan kuat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiwa-jiwa yang tenang itu jiwa-jiwa yang punya sandaran vertikal yang kuat, yang dia tidak sibuk melihat orang lain, kesalahan orang lain, yang tidak sibuk menjustifikasi orang lain, umat lain, kelompok lain, tapi justru dia sibuk menganalisa dirinya sendiri. Ku anfusakum, menjaga dirinya sendiri. Makanya bahasa Allah, irji'i ila rabbiki, balik ke Allah. Dan Ramadan ini adalah ajakan agar kita balik ke Allah. Maka bahasa Allah, wadkhuli fi ibadi, maka masuklah kalian dalam hambaku, jadilah Abdullah. Berarti ketika kita masuk Ramadan, agar kita terhindar dari sifat kemunafikan, tidak bisa kita tawar-tawar lagi bahwa kita harus memperkuat kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Toh Allah banyak membuka ayat-ayatnya dalam kehidupan nyata. Bagaimana orang yang mengabdikan diri pada pangkat dan jabatan, pangkatnya sudah irjen, tinggal selangkah lagi jenderal, tapi karena begitu mendewa-dewakan harta, kekayaan dan pangkat jabatan, toh akhirnya berakhir di penjara. Habis Sambo ada ayat Mario yang begitu hedonisme, mendewakan kekayaan. Seolah-olah kalau tidak kaya tidak bahagia, seolah-olah kalau tidak menumpuk harta tidak bahagia. Padahal yang namanya kebahagiaan itu adalah di saat kita mampu rukuk dan sujud kepada Allah. Di saat kita mampu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ramadan ini adalah kita balik ke Allah, kembali kepada jati diri kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti kita harus memperkuat kehambaan kita kepada Allah. Kita harus yakin kepada Allah. Maka termasuk puasa dan seluruh amalan-amalan yang lain sejatinya adalah menghindarkan kita dari sifat kemunafikan. Ketika kita diajak berantem saat Ramadan, katakan inni shaim, aku puasa. Kita suruh jaga lesan, kita suruh jaga mata, kita suruh jaga telinga. Total jenderal aktivitas sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Dan ini bisa kita dapatkan dan kita lakukan di saat kita masuk Ramadan. Wong lungguh panjenengan duduk panjenengan di majelis ini sesaat saja itu sudah punya nilai ibadah. Kalau di luar Ramadan dulu suka saatan fil majlisil ilmi khairum min amalid dhahabi minal uhudi. Di luar Ramadan panjenengan duduk sesaat dalam sebuah majelis ilmu, pahalanya itu sama dengan sedekah emas sebesar gunung Uhud. Coba bayangkan. Barangkali sekaya-kaya orang kaya yang kita kenal tidak pernah ada orang yang sedekah emas sebesar gunung Uhud.
Loh, apalagi di dalam bulan Ramadan. Maka sekali lagi, para jamaah, para bapak, para mari, bahwa tataran syariat adalah untuk melihat diri kita. Tapi melihat orang lain, mari gunakan kacamata hakikat. Artinya apa? Kita jangan mudah menjustifikasi seseorang itu. Oh, iku ruku ora bener. Kita tidak tahu situasi kebatinan dan kondisi seseorang. Oh, iku sujute ora bener. Menurut syariat kudune ngene. Tidak mesti. Makanya kita harus banyak belajar kepada para aulia ilah, kepada para sahabat tabi'in, kepada Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Kanjeng Nabi menyatakan dhannu bil mu'minina khairan. Pokok nek kon podo-podo wong imane, kamu harus lihat bahwa kamu harus memandang itu dengan mata batin, dengan pandangan yang husnudzon, yang baik-baik. Jangan membuat frame syariat untuk melihat orang lain. Sayyidina Umar itu justru mendapatkan hidayah ketika mau membunuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimakumullah, mari untuk menghindari sifat-sifat kemunafikan pada diri kita, tidak bisa tidak harus kita lawan dengan pengabdian total kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ruku, sujud, apalagi di dalam bulan Ramadan ini. Kita banyak diajari Allah, banyak diajari oleh Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita bisa melaksanakan aktivitas Ramadan, keluar dari Ramadan menjadi orang yang muttaqin, dan mumpung kita ketemu Ramadan, karena tidak ada jaminan kita bisa ketemu Ramadan tahun yang akan datang, meskipun kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa ketemu Ramadan tahun yang akan datang, dan bisa memperbaiki amalan-amalan yang barangkali ada kekurangan-kekurangan di Ramadan tahun ini, kita perbaiki Ramadan yang akan datang. Tapi itu masih harapan. Yang jelas dalam kenyataan hari ini kita ketemu Ramadan, maka mari perbaiki kekurangan-kekurangan Ramadan yang tahun yang lalu, kita perbaiki tahun ini. Ibadah kita, rukuk sujud kita, talil Quran kita, sifat atau berbagi kita, mut'imul ji'an kita perbaiki di bulan Ramadan tahun ini. Siapa tahu justru ini adalah Ramadan terakhir kita, sehingga kita tidak nyesel, tidak getun, karena Ramadan tahun ini sudah kita perbaiki dengan berupaya semaksimal mungkin memperkuat kehambaan kita, sehingga kita bisa menjaga diri kita dari sifat-sifat kemunafikan yang justru kata Allah dalam bahasa Allah, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu akan ditempatkan di neraka yang paling dasar, artinya akan mendapatkan siksaan Allah meskipun kelihatannya secara syariat sholat, secara syariat zakat, secara syariat haji, tapi karena tidak mampu menepis, menghilangkan sifat-sifat kemunafikan, karena tidak total dalam melakukan pengabdian kepada Allah, maka Allah tempatkan fiddar bil asfali minan nar. Karena orang munafik itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang Islam yang justru kadang-kadang tidak jujur, yang justru kadang-kadang tidak bisa dipercaya, yang justru kadang-kadang dia ingkar terhadap janji-janjinya. Mudah-mudahan Allah memelihara kita dan anak turun kita dari sifat-sifat kemunafikan, dan kita bisa kembali kepada Allah, total pengabdian kita, terlebih di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kehambaan kita menjadi sempurna sehingga kapanpun kita dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan husnul khatimah indal maut. Wallah muafiq ila aqwamit thariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.